kembali di mana saja kita berada. Kalau ajal telah sampai, mau tak mau berangkatlah diri. Ada orang yang meninggal sedang dados, Bu? Ada orang yang meninggal sedang di sungai mancing, masuk ke dalam. Ada orang yang meninggal di jalan. Ada orang yang meninggal sedang baca Al-Quran. Ada orang meninggal sedang ceramah. Ada. Kuat pula Bapak tuh, ada katanya mendoakan. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati abang kami Kepala Desa Tanjung Beringin, Bapak Sapri, alhamdulillah beserta ibu. Aduh, nampak tadi hadir pada malam hari ini. Kita ucapkan sama-sama terima kasih. Kita doakan semoga beliau-beliau ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para undangan yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, kemudian panitia pelaksana, para ustadz yang sama-sama hadir pada malam hari ini, kita doakan juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu masih semangat? Masih, Bu? Kalau takut ngantuk kita tak lama-lama. Bu, dalam catatan global itu jumlah kelahiran orang di muka bumi ini dalam catatan sejarah secara umum itu sudah tercatat lebih kurang ada 108,2 miliar manusia sudah pernah dilahirkan di muka bumi. Berapa, Bu? Bu, berapa? Bapak-bapak, ulang ya. Habis ini kita tutup, pulang kita lagi. Dalam catatan global, kalau mudah-mudahnya kita anggaplah capilnya dunia, itu sudah pernah manusia di muka bumi ini lebih kurang 108,2 miliar manusia sudah pernah dilahirkan di muka bumi. Berapa, Bu? Lupa lagi. Bapak, 108,2 miliar. Dapat itu baliklah. Dapat. Balik, Bu, silakan balik. Apa yang Anda sampaikan, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu angka manusia sudah pernah dilahirkan sebanyak itu. Sekarang pertanyaannya lagi, Bu, Bapak-bapak juga, berapa jumlah manusia di muka bumi hari ini? Ayo, nggak terhitung? Terhitung. Berapa jumlah manusia di muka bumi hari ini? Di Indonesia, di China itu
jumlah penduduknya sudah lebih kurang 1,4 miliar. Sudah disaingi oleh India. Ini dua negara jumlah penduduknya 1, sekian miliar, paling banyak di muka bumi. Kemudian ada di Amerika, Rusia, Kanada, maka termasuk Indonesia. Kalau Indonesia berapa, Bu? Kok Ustadz jadi catatan sipil pula ya? Ini kita bahas malam hari ini. Indonesia berapa? Lebih kurang 280 juta. Indonesia. Dari benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, Australia, kemudian ada di kutub utara, kutub selatan. Dunia ini secara umumnya jumlah manusianya hari ini lebih kurang 8 miliar manusia. Berapa, Bu? Udah hafal? Kalau jumlah kelahiran tadi berapa? 100,8 miliar. Jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 280 juta. Jumlah penduduk dunia hari ini lebih kurang 8. Udahlah Isra Mi'raj kita malam hari ini selesai. Dia kata Bapak Kepala Desa tadi, 2 pula acaranya. Pertama Isra Mi'raj, yang kedua menyambut bulan suci Ramadan. Itu pintarnya panitia tuh kan. Kalau dipisah-pisah tentu pisah pula amplopnya Pak Kades. Akhirnya disatukannya. Jadi satu. Bu, jumlah manusia di muka bumi hari ini lebih kurang 8 miliar manusia. Sementara tadi apabila kita lihat dalam catatan kelahiran, ternyata ada 108,2 miliar tercatat mulai dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman kita hari ini. Pertanyaannya adalah, kemana yang 100 miliar tuh? Ini apa nih, air? Kalau ceramah baru dikasih air kan? Gimana pula minumnya kan? Bu, kemana bapak-bapak yang saya muliakan, yang 100 miliar itu mana orangnya? Ternyata berlipat-lipat kali jumlahnya, mereka sudah tak ada lagi dalam catatan kita hari ini. 100 miliar lebih ternyata manusia sudah pernah dilahirkan di muka bumi. Hari ini mereka tiada lagi di muka bumi. Kemana? Semua mereka ini telah berpindah pada alam berikutnya. Itu yang disebut dengan alam barzah, melalui sebuah pintu. Apa pintu itu? Alam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus. Jadilah ada yang nunggu-nunggu di ujungnya ainaim.
Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai manusia, semua engkau itu dilalaikan. Mereka itu dilalaikan oleh kemegahan dunia, terpesona oleh indahnya dunia. Tanpa terasa mereka ini masuk ke dalam liang kubur. Ketika setelah sampai di dalamnya, barulah mereka tahu apa yang telah mereka kerjakan di muka bumi. Sampai di dalamnya, oh, baru tahu. Nah, ini alam setelah masuk gerbang kubur itu, sampailah kepada alam barzah. Maka yang 100 miliar lebih tadi, mereka ini berada pada alam barzah, pembatas, tidak bisa ke dunia, belum sampai pada tahap akhirat, mereka berkumpul di sini. Maka pada saat nanti dunia ini dihancurkan, dikiamatkan oleh Allah, barulah mereka ini dibebaskan memasuki pada alam berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, bahasa kita kasarnya, orang yang sudah mati itu lebih banyak jumlahnya daripada kita yang hidup pada malam hari ini. Apa artinya, Bu? Orang yang sudah mati berlipat-lipat kali banyaknya dari jumlah kita yang hidup pada malam hari ini. Oleh sebab itu kita bersyukurlah kepada Allah. Kenapa yang disyukuri bapak-bapak yang saya muliakan? Karena kita yang pada malam hari ini belum termasuk pada angka yang banyak tadi, tapi lambat laun, mau tak mau, rela atau tidak rela, dalam waktu yang tak berapa lama lagi, semua kita ini kemanapun kita arahkan, kemanapun kita belok-belokkan, maka ujung-ujungnya kematian juga. Kayaknya udah ngantuk, kita tutup. Jadi kemanapun arahnya, kematian juga. Maka sebelum masa itu datang, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih hidup pada malam hari ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena kita masih hidup, masih banyak yang bisa kita perbuat. Betul, Bu? Bu? Bapak, betul, Pak? Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, bapak sekalian, oleh sebab itulah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi amal ibadah, sebelum nanti masanya kita ini akan melengkapi catatan orang-orang yang banyak itu memasuki pada alam berikutnya. Yang kedua, dia 3 aja nanti. Yang kedua kita selawat, yang ketiga isi tutup. Ibu, yang kedua, mari sama kita baca selawat sampaikan kepada Nabi. Kita gunakan Persi Wali. Tahu Ibu Persi Wali, Bu? Nggak tahu? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yuk sama-sama. Salatullah, salatullah, salamullah ala tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah. Tambah lagi semangat. Salatullah, salamullah ala taha. Salatullah, salamullah tawassalna
wa bil hadi. Iya, terima kasih bagi ibu-ibu yang sudah. Iya, ada adik kami. Berapa minggu latih? 3 minggu. 3 minggu aja udah seperti itu, apalagi 3 tahun. Ya, bisa dibawa antar provinsi besok ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Isra dan Mi'raj pada malam hari ini tidak banyak-banyak yang ingin kita sampaikan. Apa? Kita langsung kepada poin daripada pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Setuju Bapak-bapak? Ibu-ibu setuju? Siap dengarkan kira-kira? Siap tersinggung kira-kira? Jadi kalau kita bahas ini banyak yang tersinggung. Tapi saya senang sekali kalau banyak yang tersinggung. Bu, kita gas ya. Bapak gas. Kalau marah dalam hati saja. Karena kalau marah nanti kami pulang cuma berdua. Bapak Rasid, Bapak Kepala Desa, nanti lain cabangnya kalau kami ke sana kan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa inti daripada pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu? Tidak kita ceritakan sejarahnya. Kalau sejarahnya bisa kita buka dalam buku, kita tengok di HP canggih hari ini. Sejarahnya itu sebenarnya tak perlu kita hafal. Yang paling penting itu adalah buah daripada peringatan Isra dan Mi'raj itu. Apa itu? Inilah yang dibuat oleh tema oleh panitia. Apa temanya nih? Intinya apa Bu? Salatnya. Ini inti daripada pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Dari bumi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang luar biasa jauhnya sampai di Sidratul Muntaha, kemudian kembali ke bumi. Ada sebuah oleh-oleh yang dibawanya. Apa itu? Salat. Untuk apa salat? Untuk manusia sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah. Sehingga Nabi mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Nabi seperti apa Isra Mi'rajnya? Beliau menggunakan burak, lalu naik melalui tangga Mi'raj, ditemani oleh para malaikat, menembus langit yang pertama, langit yang kedua, langit sampai langit yang ketujuh. Konon dalam sejarah, dalam catatan hadis, antara satu langit ke langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Berapa Bu? Berapa? 500 tahun perjalanan. Luar biasa. Satu tahap langit saja. Nabi melakukan perjalanan itu luar biasa, kembali ke bumi membawa oleh-oleh salat. Sudah berapa lama, sudah berapa banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu peringatan Isra Mi'raj? Dari zaman SD. Bu, ini berapa umurnya nih kira-kira nih? Ibu yang belakang tuh. Ada 50? 40 ada? Nggak ada yang ngaku. Masih muda ya. Rata-rata 17 nampaknya malam hari ini. Ketika lampu itu hidup, lampu nanti mati kembali 50. Bapak juga kena lampu itu, gagah-gagah nampaknya. Rata-rata 30-an. Ya Bu, maunya. Kenyataannya 50-an. Bu, umur kita 30 malam hari ini, 40 pada malam hari ini, ada yang 50 tahun pada malam hari ini. Seberapa lama sudah kita peringati Isra Mi'raj? Sudah ada 40 tahun, sudah ada 30 tahun, banyaknya 50 kali setiap tahunnya kita ulang peringatan Isra dan Mi'raj. Lalu apa yang berubah di tengah-tengah kehidupan kita? Salatnya berubah atau tidak? Kalau gagal sholatnya, berarti peringatan Isra Mi'raj selama ini tidak ada, hanya sekedar mengejar tahu hisi dan lompat saja. Bu,
Bapak, udah peringatan Isra Mi'raj tadi di PCC sudah. Apa ini dapat? Ada lopat, ada tahu isi. Dapat itu. Apa yang lain? Besok, tahun besok buat lagi. Ini untuk satu tempat kita ini aja. Nanti ada undangan di PKS, ada undangan di Tanjung Beringin, ada pergi lagi ke Talau, ada estate satu. Dalam satu tahun ini sampai 5 sampai 10 kita peringatan satu saja Isra Mi'raj. Ceramahnya hampir itu saja. Pulang ke rumah sholat subuh enggak juga. Udah berapa lama Bapak dalam satu tahun ini peringatan Isra Mi'raj? Sering. Untuk divisi ini, kami datang ke DPKS, datang ke Tanjung Beringin, Desa Induk datang, ke Talau datang. Berapa kali Bapak dalam peringatan tahun ini? Sudah 10 kali. Ustadznya dari mana saja? Dari Jawa, dari Jakarta, dari Medan, dari Soreh, dari Lubuk Terap. Gimana? Enak pokoknya. Apa yang Bapak dapat? Ya gitulah. Sholatnya? Ya nanti ajalah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sholatnya tetap bolong-bolong juga, apalagi mohon maaf sholatnya jauh tidak pernah dikerjakan, artinya peringatan meriahnya kita Isra Mi'raj pada malam hari ini bertahun-tahun sudah kita laksanakan, tak ada arti bagi kehidupan kita. Di sini sholat mana Bapak panitia tadi mana? Sholat Jumat ini mana ya Pak sini? Memang di sini rame enggak? Betul. Muat ini. Cuma isi-isi katanya banyak yang pergi mancing. Betul tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak Bapak tuh lewat deh. Kemana Pak? Ke masjid? Enggak, pergi mancing. Hah? Hayya 'alas shalah. Pak Imam kita duduk aja nih merokok dia. Bapak nggak sholat? Nah, biar aja lah orang tuh sholat dulu. Kenapa? Masih capek. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, katanya begitu. Cuman tayang tenda, makanya saya konfirmasi lagi, betul tuh Pak? Banyak pula yang betul. Terutama yang gelap-gelap tuh. Saya curiganya ke arah situ. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, ini gunanya peringatan Isra Mi'raj. Kalau ternyata ketika orang panggil sholat Jumatnya, waktu sudah diberikan kepadanya, ternyata waktu kosong itu pergi mancing dia, saya khawatir nanti terjadi seperti kejadian umat Nabi Musa. Apa itu Pak? Bu? Jadi? Ibu malu-malu pula kan ada suaminya mungkin. Dia bilang monyet nanti suami awak pula kan. Wahai umat Nabi Musa, kalian itu dipanggil untuk segera menghadap kepada Rabbmu. Apa kata mereka? Oh maafmu Musa, ini ikannya lagi banyak ini, lagi besar-besar. Tiba-tiba mereka itu dikutuklah menjadi monyet. Bapaknya diam aja. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Isra Mi'raj kuncinya ada pada solat, karena solat itu tempat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam, baik di rumah atau di masjid atau musola, maka mereka ini memutuskan komunikasi dengan Allah. Kalau diputuskan komunikasi dengan Allah, maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Siapa yang melupakan Allah, tak mau membangun komunikasi dengan Allah, maka Allah akan buat dirinya lupa pada dirinya sendiri.
Bu, mentang-mentang makan ada haba, ngantuk. Masih ada kuenya lagi? Masih banyak? Makan, Bu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang tak mau membangun komunikasi dengan Allah, maka dikatakan mereka ini akan dibuat lupa kepada dirinya sendiri. Siapa contoh orang yang lupa pada dirinya sendiri itu? Contoh, satu orang gila. Tengok ada kalau pergi ke jalan lintas itu banyak itu, setiap hari lewat. Ada yang tak pakai celana, ada yang tak pakai baju, orangnya masih muda, masih gagah badannya, mirip-mirip bapaknya sana tuh lah. Cuma beda, kalau ini terurus, rapi. Ditanya dari mana? Nggak tahu dia. Siapa nama? Nggak tahu. Yang tahu dia rokok dia tahu. Siapa dia, dari mana dia, mau kemana dia, ngapain, dia nggak tahu. Siapa mereka? Inilah orang-orang yang kita sebut berkekurangan, atau bahasa kita sehari-harinya orang-orang gila. Tak tahu dirinya, tak tahu keluarganya, tak tahu dia mau kemana, tak tahu mengurus badannya, tak tahu dengan pakaiannya. Maka begitu pula perumpamaan orang-orang yang menjalani hidup, mereka lupa membangun komunikasi dengan Allah, maka Allah akan membuat lupa terhadap dirinya sendiri. Yang dimaksud di sini apa? Lupa terhadap diri sendiri itu salah satunya lupa mempersiapkan diri untuk berangkat pada alam berikutnya. Padahal alam itu hak, pasti akan kita jumpai. Bu, apa alamnya? Kita dibuat lupa mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Dilupakan dengan apa? Tadi di awal telah kita bacakan, mereka itu sibuk dengan berbagai kemegahan dunia, sampai mereka masuk dalam liang kubur, mereka tetap dalam keadaan lupa juga. Maka telah sampai di dalamnya, baru mereka sadar apa yang telah mereka lakukan di dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang masa ajal bagi seseorang, kematian bagi seseorang, maka tak bisa ditunda-tunda, tak bisa dinego-nego. Maka pada saat itu juga mereka tetap akan berangkat, tak peduli sedang berada di kebun, tak peduli sedang berada di pinggir sungai, tak peduli sedang melakukan mendodos menurunkan buah sawit, tak peduli di mana saja kita berada. Kalau ajal telah sampai, mau tak mau berangkatlah diri. Ada orang yang meninggal sedang dodos, Bu? Ada orang yang meninggal sedang di sungai mancing, masuk ke dalam. Ada orang yang meninggal di jalan, ada orang yang meninggal sedang baca Al-Quran, ada orang meninggal sedang ceramah, ada. Kuat pula Bapak tuh, ada katanya mendoakan. Apapun aktivitas kita, kegiatan kita, di mana saja, kalau sudah sampai perjanjian itu, tidak peduli berada di kebun, tidak peduli berada di sawit, tidak peduli di pinggir sungai, apalagi di jalan, di rumah sakit, di tempat tidur kita, maka kita akan berangkat. Sementara kita dalam keadaan lupa mempersiapkan masa-masa itu. Bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lupa mengirim lampu ke alam kubur, padahal kita akan masuk di dalamnya, dan kita tahu alam kubur itu gelap. Kita lupa mengirim teman di alam kubur, padahal kita tahu kita akan masuk ke dalamnya, dan kita paham di dalamnya tidak ada teman.
semua kita paham alam berikutnya menjadi hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang telah mengambil hidup maka kematian itu merupakan hak baginya. Sementara kita hari ini masih tertawa-tertawa juga. Kita dibuat lupa mempersiapkan diri untuk pindah ke rumah berikutnya. Karena apa? Karena ketika kita diminta untuk hadir, untuk membangun komunikasi dengan Allah melalui sholat 5 waktu itu, terkadang kita berat. Betul Bu? Bu? Bapak-bapak, ini jujur aja Pak, apa yang membuat kita meninggalkan sholat? Terutama kita di lingkungan kebun inilah, dia kan beda, setiap wilayah, desa, tempat tinggal berbeda. Apa yang terkadang kita meninggalkan sholat? Apa Bang? Kalau sholat zuhur sedang bekerja, asar masih kerja lagi, maghrib baru pulang kerja, isya kecapean kerja, subuh sudah berangkat kerja, kembali lagi ke zuhur, zuhur sedang kerja, asar masih kerja, maghrib baru pulang kerja, isya capek kerja, subuh sudah berangkat kerja, ulang lagi, zuhur sedang asar masih kerja, maghrib baru pulang kerja, isya capek kena kerja, subuh ulang lagi. Apa maksudnya Pak? Bu, apa maksudnya? Kalau diulang jawabannya tetap sama. Karena sama itulah maka sampai hari ini sholatnya selalu tinggal. Hah? Zuhur itu juga, asar itu juga, maghrib itu juga, baik yang di kebun ataupun di luar kebun, di mana saja, apapun profesi kita ini, kita punya alasan untuk tidak sholat. Kalau begitu, kapan bisa kita kerjakan sholat kalau ternyata kita tidak pernah sisipkan waktunya untuk itu? Ini tanya nih, kenapa bisa hadir rame malam ini Bu? Ini dari mana aja nih? Dari Estate 6 ada? Ada? Dari PKS ada? Ada juga? Dari sini mana? Estate 1 ada? Ada. Oh bapak ramai, ibu-ibu ramai. Loh, pertanyaannya kenapa bisa ramai malam hari ini? Karena ada tahu isi. Kenapa? Karena diundang Ustadz. Iya diundang. Karena dikasih tahu Ustadz. Iya dikasih tahu. Karena diumumkan. Iya diumumkan. Lalu mengapa bisa hadir? Ternyata jawabannya satu Bapak Ibu yang saya muliakan. Kenapa kita bisa hadir pada malam hari ini? Karena sesudah kita aturkan waktunya untuk bisa hadir. Karena kita telah luangkan waktunya untuk bisa hadir, makanya bisa datang. Lalu mengapa terkadang panggilan sholat itu ke masjid, ke musola, atau tak pergi kita ke masjid, tidak usahlah ke musola karena kita capek, kita jauh, untuk dipanggil sholat sendiri saja di rumah? Kenapa susah untuk kita laksanakan? Karena salah satu juga jawabannya adalah karena kita tidak pernah meluangkan waktunya untuk mengerjakan itu. Bu, sudah sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habibi salam alaika, salawatullah. Bapak Ibu yang semuliakan, kita masuk ronde kedua. Ronde kedua ini tak lama-lama, menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira ibu-ibu senang tak datang bulan Ramadan? Betul. Bapak-bapak senang tak datang Ramadan? Betul. Tapi siap-siap sedang mendodos tak merokok? Siap? Oh enggak Ustaz, kalau kami sedang mendodos tetap merokok. Senang Pak? Ibu senang? Senang tak sedang bekerja tak makan? Tinggalkan rokoknya? Ah kan? Mulai ragu tuh. Hah? Mau tak mau, rela atau tidak rela Bapak Ibu yang semuliakan, kita mesti senang dengan hadirnya Ramadan. Karena apa tujuan Ramadan itu datang? Ramadan itu memberikan kesempatan kepada kita ini selaku umat akhir zaman. Kita ini ciri-ciri umat akhir zaman itu Bapak Ibu yang semuliakan ada 3. Apa itu? Yang pertama, umur kita ini singkat-singkat. Betul? Betul Bu? Ini ibu-ibu harus tanya, ada umur yang 100 tidak malam ini? Bapak ada yang 100? Tidak ada 80? Tidak ada 70 Bu? Nggak ada 70? 65? Ada? Nah, mulai satu-satu. 60? Mulai beberapa orang. Artinya apa? Itulah gambaran umat akhir zaman. Kalau dulu datuk nenek moyang kita masih ada yang mencapai umur 90, 100 tahun dulu, 30, 50 tahun yang lalu masih banyak di setiap kampung itu yang umurnya 180. Tapi hari ini kalaupun ada yang 80, 90 mungkin hanya hitungan 1 jari saja. Malam hari ini sepakat kita tidak ada yang 90. Sepakat kita tidak ada yang 80. Ada Bu? Tidak ada. Artinya apa? Umur kita ini singkat-singkat. Itu satu. Yang kedua, sudahlah umurnya singkat, kualitas ibadahnya sedikit. Ini bulan Ramadan segera akan datang. Biasanya di sini tarawih Pak, Bapak Ibu? Tarawih berapa rakaat? Berapa? 16? 11. Bagaimana kalau kita robah tahun ini menjadi 23? Mau Bu? Nggak mau? 23 minta carikan sama Pak Kepala Desa Kori di daerah Sore sana atau Penggalan Kerinci, dibayarkan di setiap malamnya baca 1 juz. Start setelah Isya, selesai jam 11.12 selama 30 malam. Siap Pak? Siap enggak? Itu sunyi Bu. Udah mulai ragu. Ibu-ibu siap enggak? Hah? Nah Bapak Ibu yang semuliakan, jawabannya ragu-ragu kita Ustadz. Sedangkan 11 saja Ustadz, itu malam pertama 2 sab, malam yang ke-5-nya tinggal 1 sab, malam yang ke-10-nya tinggal 3 orang, malam yang ke-20-nya tinggal 2 orang, malam yang ke-30 tinggal 1 orang lagi. Kenapa? Itulah kualitas ibadah kita. Kalau sholatnya dibanyak-banyakin, banyak orang yang tak mampu, banyak yang pulang ke rumah. Kalau ayatnya panjang-panjang sikit,
di belakang komplain banyak batuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kata orang Batak. Itu kode, bukan batuk sakit. Batuk kok kode. Allahu Akbar. Bapak tuh lama pula bacanya, banyak pula batuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pulang dari manen, badan berkeringat, makan tadi kolak, belum sempat di rumah lagi, sholat panjang pula, dibaca sabbihis sabbihisma rabbikal a'la, lupa pula imam, diulang lagi sabbihis, tak sabar di belakang. Tambah batuknya Bapak Ibu yang saya muliakan. Kenapa itu? Itulah kualitas ibadah kita. Kalau bisa nih, kalau mau yang dibaca imam tuh sepakat Bapak Ibu, qul huwallah semuanya. Betul Bu? Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Naik lagi, Allahu Akbar, amin, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu jemaah di belakang tua nih, enak nih. Kenapa? Kualitas ibadah kita rendah. Terpanjang sedikit sama tuh tempat kami di luar gitu juga. Kalau kepanjangan dikit imamnya nanti jemaah komplain. Lama sedikit nanti jemaah komplain. Maunya apa? Maunya nak cepat-cepat saja, cepat sholatnya, tak usah banyak basa-basi, nak pulang ke rumah, nak istirahat. Kenapa? Kualitas ibadah kita rendah sekali. Ciri umat akhir zaman. Bu, sudah? Yang ketiga, ciri umat akhir zaman itu, pertama umurnya singkat, ibadahnya sedikit. Kemudian yang ketiga, dosanya banyak. Dosanya banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa lidah, dosa kulit, dosa ucapan, semuanya berkumpul menjadi satu. Itu yang paling banyak terjadi di kehidupan kita. Paling mudah berbuat dosa. Nggak usah kita keluar, pergi ke Sore, pergi Pengadilan Kerinci, pergi ke Pekanbaru, diam sajalah di kamar. Syaratnya cuma dua. Yang pertama ada sinyal, yang kedua ada kuota, dapat dosa. Betul Bu? Bapak betul? Apa syaratnya? Tidak usah ke Kerinci, tidak usah Pekanbaru, tidak usah ke Jakarta, diam dalam kamar. Syaratnya cuma dua, sinyal, yang kedua kuota. Menjelajahlah dunia ini. Dunia ini hari ini dibuat selebar telapak tangan. Itu yang disebut dengan Android. Semuanya bisa didapat, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa dibicarakan. Padahal kita sendiri tak ada orang yang menemani kita di dalam kamar. Dosa bisa mengalir. Itu mudahnya orang berbuat dosa. Mau ke Amerika, nggak tahu itu di mana jalan protokolnya, di kota yang tak pernah tidur, Washington DC, New York, tak pernah kita pergi ke sana. Buka aplikasi HP, bisa kita jalan-jalan, bisa kita lihat. Oh, mau baik, kita mau pergi ibadah haji, tak ada duit. Pergi umroh, tak ada duit. Rasanya pengen sholat di depan Ka'bah, buka HP, cari aplikasinya, top, langsung bisa sholat seakan-akan di depan Ka'bah. Itu HP Android. Dunia tersingkap, tidak ada lagi yang dirahasiakan. Dunia yang luas ini dibuat oleh orang selebar telapak tangan. Semua bisa kita dapatkan di dalamnya. Begitu pula kemudahan kita melakukan dosa pada hari ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan itu hadir, paham betul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan hadiah Ramadan kepada umat Muhammad, umat akhir zaman. Siapa mereka itu? Umat-umat yang hidup pada akhir zaman,
usianya singkat-singkat, ibadahnya sedikit-sedikit, kemudian dosanya banyak, lalu hadirlah Ramadan. Di dalam Ramadan itu maka dilipat gandakan segala amal perbuatan. Bahkan ada satu malam, siapa yang beribadah pada malam hari itu, mereka itu seakan-akan beribadah 83 tahun lamanya. Itulah malam Lailatul Qadar. Umur kita tak ada yang 80 pada malam hari ini, tapi kalau bisa beribadah satu malam saja pada malam Qadar itu, seakan-akan kualitas ibadah kita terhitung 83 tahun. Bagi siapa? Bagi umat Muhammad yang umurnya singkat, dosanya banyak, ibadahnya sedikit, tapi bisa menyaingi para wali-wali Allah terdahulu, orang-orang yang hidupnya panjang, ibadahnya mantap, kualitasnya hebat. Umat akhir zaman bisa menyaingi mereka, bahkan bisa melebihi mereka. Dengan apa? Dengan memanfaatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan itu hadir sebagai hadiah bagi umat akhir zaman, mereka yang hidupnya singkat, dosanya banyak, ibadahnya sedikit. Tapi kalau kita berhasil memanfaatkan Ramadan, kualitas kita melebihi para orang-orang yang terdahulu. Siap Bu? Siap mengisi Ramadan? Masih capek dengan kerja? Capek wajar. Bapak-bapak, siap dengan tingkatkan kualitas sholatnya? Capek? Capek itu wajar. Lebih capek lagi menunggu di alam kubur setiap hari dengan siksaan karena tidak sholat. Semoga semua kita diberikan kekuatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambut Ramadan, mengisi Ramadan dengan betul-betul berkualitas, sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah menjadi umat yang dicap sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Untuk seluruh kita yang hadir, semoga Allah berikan kesehatan, kelapangan, kemurahan rezeki, kebahagiaan hati. Untuk hal yang baik ini sama-sama kita bacakan Al-Fatihah.